kita perlu ada nih untuk anak-anak kita. Ada tidak hanya secara fisik ya. Ketika kita mendengarkan anak, kita juga harus menunjukkan kalau istilah saya adalah whole body listening. Maksudnya gimana? Ketika anak sedang mengalami masalah dan dia butuh ada orang tua yang mendengarkan dia. Nah, parents kita perlu ada nih untuk anak-anak kita. Ada tidak hanya secara fisik ya. Nah, ketika kita mendengarkan anak, kita juga harus menunjukkan kalau istilah saya adalah whole body listening. Maksudnya gimana? Untuk membuat anak merasa orang tuanya hadir dan mendengarkan dia, mata kita perlu menunjukkan bahwa mata kita ikut mendengarkan dia, yaitu mata yang menatap dia ketika dia sedang bercerita. Kemudian tangan dan kaki kita yang menunjukkan bahwa tangan kaki kita ikut mendengarkan adalah tangan yang enggak disambil masak, kaki yang mondar-mandir ke sana sini. Lalu kemudian brain kita ikut mendengarkan, brain yang ikut memikirkan apa yang sedang diceritakan oleh anak-anak kita. Lalu kemudian mulut ya ikut mendengarkan. Ini biasanya tantangan orang tua ya. Mulut ikut mendengarkan adalah mulut yang nggak motong-motong pembicaraan anak ketika anak sedang bercerita ya kepada orang tuanya. Dan juga yang paling penting adalah hati yang ikut mendengarkan. Hati yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak kita ketika dia sedang bercerita pada kita. Jadi ketika kita mendengarkan tidak hanya telinga kita yang ikut mendengarkan ya. Nah, ketika kita bisa whole body listening saat anak membutuhkan kita, ingin bercerita kepada kita, pasti anak akan merasa dekat secara emosi ya, merasa senang dengan kehadiran orang tuanya yang mau mendengarkan, menerima dan memahami dia apa adanya. Lalu saya melanjutkan sedikit mengenai hati yang ikut mendengarkan. Mendengarkan dengan empati itu sangat penting dibutuhkan oleh anak-anak kita ketika anak-anak kita sedang memiliki masalah atau sedang memiliki emosi tertentu. Emosi itu nggak hanya marah ya. Nah, mendengarkan dengan empati adalah bagaimana orang tua bisa merasakan apa yang dirasakan anak dan memberikan statement mendengarkan empati sebagai respon orang tua terhadap apa yang disampaikan oleh anak. Contoh, misalnya ketika anak sedang bercerita bahwa dia merasa malu ya ketika diledek oleh teman-temannya tadi di sekolah ya. Nah, respon yang tidak empati, respon yang membuat anak tidak merasa dekat dengan orang tuanya adalah seperti ini. Ya, gitu aja kok sampai pusing kayak gini sih, stres kayak gini. Dulu mama juga digituin gak apa-apa ya misalnya. Itu kan cuma masalah kecil, kamu gak usah besar-besarkan lah. Nah, itu pasti tentu respon yang tidak mendekatkan ya. Tapi respon orang tua yang seperti ini, gak enak ya rasanya tadi diledek sama teman-teman di sekolah. Pada saat itu rasanya seperti malu, seperti ingin kabur rasanya dari tempat di mana kamu berada saat itu. Nah, respon yang seperti ini adalah respon mendengarkan dengan empati. Nah, ketika orang tua bisa memberikan respon empati seperti ini, pasti anak merasa, kok orang tuaku tahu ya, kok orang tuaku mendengarkan aku, mendengarkan perasaanku, memahami, menerima perasaan aku apa adanya. Dan respon-respon seperti ini tentu akan mendekatkan, memberikan kedekatan emosi antara orang tua dengan anaknya. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.